belajar seni peran itu tidak mutlak harus sekolah. Oke. Bisa didapat dengan cara, saya menganggap apa yang saya dapatkan itu dengan cara otodidak. Ya. Dan itu saya kira berlaku untuk, saya yakin malah, seni itu bisa dipelajari secara otodidak, secara akademis bisa, dengan bergaul bisa, Ya. dengan membaca bisa, berguru kepada seseorang Ya. bisa. Ganjaris Optimis. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gua, Ferlin, yang pasti di Ganjaris TV. Saat ini teman-teman lagi ada di Generasi Penerus. Nah, udah lagi sama gua nih, seseorang yang bikin sedikit merinding. Pasti ada yang tahu film Pengabdi Setan, bahkan sampai Pangeran Antasari. Siapa lagi kalau bukan Om Egy Fadli. Halo Om Egy. Halo. Apa kabar? Baik, baik. Perjalanan dari kediaman sampai ke sini macet atau bagaimana? Seperti biasa lah, Jakarta ada macetnya ya. Tapi lancar lah ya. Lancar lah. Oke. Om Egy, lagi sibuk apa belakangan? Kalau boleh tahu. Persiapan sih, biasa. Kita kan bagian begitu, nunggu callingan kan. Oh siap. Kalau boleh tahu, terakhir habis ngerjain project apa? Terakhir itu minggu lalu filmnya film layar lebar. Oke. Anggi Umbara. Judulnya apa ya? Berlupa tuh. Pokoknya film horor deh. Film horor lagi aja kan. Aduh. Oke, bukan tanpa sebabnya. Kami yang pasti berterima kasih dulu Om Egy sudah berkenan mau hadir bersama kita juga di Ganjaris TV. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Om Egy. Oke. Karena Om Egy juga backgroundnya adalah sebagai seorang pelaku seni peran di industri film. Yeah. Cakupan lebih luasnya adalah industri kreatif. Ada ketertarikan atau ada pandangan seorang Om Egy ini terhadap situasi saat ini di tanah air yang ya ada intrik-intrik menjelang atau menuju pesta demokrasi 2024. Yeah. Monggo. Ya sebetulnya bukan baru sekarang ya. Oh ya? Sejak setiap pilkada, ya terutama ketika zaman yang mencuat ya, zaman Ahok. Wow. Itu saya sudah tertarik untuk menjadi pengamat. Oke. Dan ikut aktif lah. Oke. Menyerang lawan-lawan. Ini jangan-jangan Ahoker juga nih. Saya Ahoker. Wah keren. Jokower. Wah Jokower juga ternyata. Ya, kita kebetulan dari kampus juga waktu itu bikin relawan lah. Oh oke. Relawan pendukung Jokowi. Wow. Namanya IKJ. IKJ, bukan Institut Kesenian Jakarta. Bukan, ikut ke Jokowi. Ini menarik nih. Berarti ada berdasarkan kisah tadi, kisah singkatnya Om Egy, ini ada ketertarikan juga dengan situasi politik. Ya, kita kan sebagai salah satu warga Indonesia ya nggak bisa diem aja gitu melihat untuk ini ada calon pemimpin lah. Ya, kita harus melihat mana yang patut menjadi pemimpin kita. Sepakat. Dan itu harus kita perjuangkan gitu. Karena itu menyangkut masa depan kita juga. Betul Om. Betul. Menyangkut generasi penerus juga. Betul. Pastinya. Menurut Om Egy sebagai pelaku seni peran yang berkecimpung di dunia industri film. Ya. Bagaimana kehadiran negara atau kehadiran pemerintah selama Om Egy menggeluti bidang tersebut? Pada dasarnya sudah ada, tapi sejujurnya boleh belum maksimal. Oke. Belum maksimal gitu. Siap.
Ya untuk film kan ada salah satu yang saya rasakan ya. Itu di bawah Kemendikbud itu ada Pusbang Film. Oh, di bawah Kemendikbud ada Pusbang Film. Yaitu Ini baru tahu. pusat pengembangan film gitu. Wow. Ya yang saya rasakan saya bisa ke Perancis itu karena Pusbang Film. Masa Om ke Perancis? Ya. Bagaimana itu Om? Boleh tahu kisahnya coba? Ya waktu itu kita ikut sebuah film untuk festival. Oke. Judulnya Marlina si Pembunuh dalam 4 Babak. Wow. Itu film untuk festival untuk di Cannes gitu. Tahun 2017. Wah, oke. Nah, dalam prosesnya rupanya produser itu juga mencoba memasukkan ke semacam apa ya, yayasan di Cannes untuk bisa dapat biaya produksi. Oke. Tapi sebelum biaya produksi itu keluar, mereka udah nggak tahan pengen syuting. Akhirnya kita syuting dengan mereka cari donatur lah. Iya. Akhirnya mereka syuting, cuman kita nggak boleh posting. Oh, belum Karena boleh. ini masih diusahakan untuk mendapatkan dari yayasan Cannes gitu. Jangan sampai mereka lihat, loh udah syuting kok gitu kan. Jadi udah gatel pengen posting tuh di media sosial, tapi nggak boleh. Ya, paham tuh. Nah pada akhirnya berhasil dapat dana lah dari. Oke. Jadi film festival itu kan berbeda sama film komersil ya. Oke. Kalau festival itu dari festival ke festival gitu. Oh. Jadi kemungkinan balik modal kecil. Oh. Gitu ya. Nah ini udah dapat nih. Oke. Biaya produksi udah tertutupi. Iya. Tapi belum sepenuhnya gitu ya. Nah ketika itu biaya produksi tercover. Yang akan berangkat sutradara dan produser gitu. Nah ketika waktu itu kita film ini dipresentasikan ke Bekraf, waktu itu Pak siapa? Ketua Bekrafnya itu? Wisnu Tama? Bukan sebelumnya, yang anaknya penyanyi itu loh. Oke. Beliau nanya, pemainnya siapa yang berangkat gitu kan? Oh nggak ada yang berangkat, kita nggak ada budget untuk itu. Iya, karena tadi hanya sutradara dan produser gitu ya. Produser. Pemain utama ada berapa? Ada 4. Oke, itu dari Bekraf. Jadi, saya nggak tahu kan. Oh, Megi belum tahu tuh. Ketika presentasi itu saya nggak ikut. Oke. Terus beberapa hari kemudian saya lagi di jalan, lagi nyetir, ditelepon dari produser Rama itu. Bang, kan lagi nyetir nih. Lagi nyetir Bang. Hah? Gitu kan. Bang, lagi di mana? Lagi nyetir. Pinggir dulu, hawa aja kata. Pinggir. Apaan sih? Oh, penting nih. Penting nih. Paspor masih hidup nggak? Paspor udah lama mati. Saya bilang. Urusin cepet. Lah. Kalian berangkat ke Prancis. Hah? Dapat dari mana saya bilang? Dari Bekraf. Wow. Dari Bekraf. Jadi 4 orang, saya, Marsha, Yoga, Dea, berangkat. Wah. Nah rupanya budgetnya lumayan itu. Oke. Nah, lalu saya ditanya, ini gini nih, kita kan tim ini kan nggak ada yang terlibat juga dan nggak cuma segitu itu aja. Dari ini dana kalian udah cukup nih, lebih dari cukup nih 4 orang ini. Bisa nggak kita ambil sedikit-sedikit supaya yang lain bisa ikut? Wow. DOP, Astrada. Gua sih oke, bilang. Yang penting kita berangkat gitu kan. Akhirnya kita berangkat rame-rame. Rame-rame. Ya udah, itu kayak mimpi aja gitu. Karena buat saya pengalaman itu pertama kali saya ikut sebuah film yang festival gitu. Oh, pengalaman. Bukan sekedar film komersil gitu. Iya. Dan mimpilah kalau kita bisa ke Cannes gitu. Iya. Itu kan festival kelas dunia gitu. Dan film Marlina itu diputar di hari pertama di sana. Itu ditonton, Om? Ditonton bersama orang-orang yang mengerti film. Waduh. Dan kita hadir di situ dan belum pernah lihat film itu secara utuh.
Kebayang nggak perasaannya? Di satu gedung bersama orang-orang yang ngerti film, kita sebelumnya diperkenalkan ke depan, ini pemainnya, ini sutradaranya, ini krunya gitu. Terus kita duduk bersama dan nonton film itu. Itu pendek aja atau utuh? Utuh. Wow. Utuh. Itu film panjang kan, film festivalnya itu. Ya, jadi begitu nonton itu penuh ketegangan gitu. Mereka reaksinya seperti apa ya? Oh, bertanya-tanya nih ya. Iya, kan? Harap-harap cemas juga nih. Karena mereka orang asing kebanyakan. Betul. Itu pakai teks bahasa Inggris gitu. Iya. Dapat nggak gitu loh? Pesan-pesannya dapat nggak? Ada dialog-dialog yang lucu. Mereka nyampe nggak? Gitu? Iya, nyambung nggak ya? Nyambung nggak? Jokesnya ya. Ternyata nyambung. Terus mereka ketawa gitu. Ketika di teks itu kan ada mobil yang jalan dari ujung ke ujung gitu. Di dalamnya ada dialog antara ibu dengan si Dea itu, ibu siapa gitu. Itu lucu gitu. Mereka ketawa gitu. Wow. Sampai akhirnya film itu selesai dan mereka standing applause. Wow, keren banget. Dan itu luar biasa rasanya. Semua kita nggak tahu harus gimana kan. Itu merinding itu, Mas. Merinding pasti. Terus saya sadar, berdiri. Kita berdiri semakin kencang. Wow. Itu luar biasa dan terus kita diminta lagi ke depan. Naik ke panggung lagi. Ke panggung lagi. Mereka applause lagi. Semua penonton itu bertanya gitu Oh, kan. jadi ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab. Semua pemain ditanya, sutradara, produser Sampailah ditanya. Sampailah ke saya. Iya. Pakai bahasa Inggris lagi nanya. Dan itu ini pertanyaan jahil saya kira ya. Oh, ada yang jahil nih mau nanya nih. Jadi ada bule nanya, saya mau tanya kepada Markus bahasa Inggris ya. Iya. Saya bahasa Inggris kan pas-pasan ya. Iya. Ketika Anda mainkan sebuah alat musik yang seperti mandolin, Oh ya. saya lihat yang pertama itu masih ada kepalanya. Kan kepala saya dipancung tuh. Iya. Yang setelah itu Adegan berikutnya. saya kayak menghantui si Marsha Timothy kan. Iya. Di belakang main alat itu tanpa kepala. Tanpa kepala. Oke. Pertanyaannya, enak mana katanya main alat musik? itu jahil banget tuh. Pada saat ada kepala sama tanpa kepala. Wah, ini jahil banget ini nanya nih. Ini saya harus jawab apa ya? Oke. Saya bilang dua-duanya buat saya enak. Oke. Tapi ketika saya tanpa kepala, saya tidak bisa mendengarkan. Imajinasi saya tidak jalan, saya bilang. Dia begini. Iya, top banget itu jawabannya. Terus mau ngomong apa coba? Wow. Itu pengalaman luar biasa ya. Keren banget. Saya lihat juga tadi Om Maggie juga sudah menceritakan bagaimana kisah. Nah, sebagai pelaku seni peran ataupun di industri film maupun di industri kreatif, apa sih kendala-kendala yang ditemukan oleh rekan-rekan, baik juga Om Maggie, ketika syuting mungkin, ada pengalaman apa mungkin, yang ternyata secara tidak langsung, ini harusnya diperhatikan ini sama pemerintah. Monggo. Oke. Ada beberapa hal yang saya alami karena ya learning by doing kan, Ya, ada istilah ya. Betul. Artinya gini, saya pernah diundang ke Bangka. Ke Bangka, oke. Bangka. Mereka mau bikin film lokal. Oke. Ya, film lokal. Surprise buat saya. Oke. Gila nih, dari Bangka mau bikin film lokal. Oke. Waktu itu yang pemain seniornya saya dan Yati Surahman. Ikut ke sana kan. Sama ada dua pemain muda yang biasa di sinetron lah. Lainnya pemain Bangka semua. Sutradaranya orang sana, krunya orang sana. Wow. Saya ngobrol sama mereka. Mereka ternyata udah film ketiga. Wow. Mereka bikin dan tayang di bioskop lokal. Wow. Ini luar biasa. Luar biasa. Nah, ada yang sebelum berangkat saya tanya, kalian ada coaching nggak? Coaching untuk
pemain gitu. Nggak ada, pengen banget. Saya tergerak gitu. Oke, kasih saya 2 hari di luar waktu syuting. Saya berangkat duluan ke sana. Saya akan coaching gratis. Wow. Mereka antusias, mereka seneng banget. Ya 2 hari itu saya ketemu sama pemain-pemain lokal. Kita sharing pengalaman lah. Iya. Siapa sih saya gitu kan. Wah, keren banget. Tapi kan setidaknya saya punya pengalaman. Nah, pengalaman itu saya berikan kepada mereka. Kesimpulannya, saya senang sekali ya bahwa di daerah ada yang berani bikin film, walaupun tayangnya lokal. Karena saya ingin negara kita kan luas ya. Iya, betul. Jangan sampai hanya terpusat di Pulau Jawa. Setuju. Industri kreatif itu. Setuju. Terutama film yang saya ikuti. Gitu. Iya. Ada tempat-tempat lain di Nusa Tenggara. Waktu kita syuting di Sumba, Marlina itu kan di Sumba ya. Itu mereka nggak ada yang kenal kita kan? Oh, oke. Tahu bahwa dikasih tahu orang bahwa ini pemain. Iya. Oh, bikin apa? Bikin film. Mereka nggak ada bioskopnya. Begitu juga di Belitung. Saya pernah syuting di Belitung. Oke. Sebetulnya ngambil setting Kalimantan ya. Iya. Mungkin karena alamnya sama, syutingnya di Belitung. Di Belitung. Kita syuting di pinggiran, di dekat kebun-kebun sawit. Ya, oke. Itu di sana jalannya bagus banget. Oke. Kita tidur di rumah penduduk karena jauh dari hotel. Iya. Disebar nih. Di rumah ini berapa orang. Termasuk Om Megi juga. Ya. Kita menyatu dengan masyarakat. Dengan penduduk. Itu ketika kita ngobrol malam-malam, Pak, nanti filmnya diputer di lapangan nggak, katanya. Loh, enggak, ini film bioskop. Ya di sini nggak ada bioskop, Pak, katanya. Dulu pernah ada. Dulu itu filmnya film Oma Irama. Itu kapan? Saya bilang. Terus ada yang bilang, anaknya itu, terakhir saya lihat ini Dina Mariana, Pak. Itu kapan? Dia udah nggak main film lagi, saya bilang. Nah, artinya kesimpulannya adalah di Belitung tidak ada bioskop. Belitung deket loh. Iya. Sumatera. Iya. Sebelahnya. Kebayang nggak di Nusa Tenggara? Waduh. NTB, di Papua. Waduh. Di tempat-tempat yang terpencil. Om Megi mendengar kalimat dari penduduk seperti itu, gimana perasaannya? Miris. Karena mereka ada yang terlibat dalam produksi film sebagai ekstras. Ya. Kita yang tinggal di rumah penduduk, Iya. bapaknya itu dia kayak linmas gitu. Iya. Istrinya seorang guru. Iya. Dia ikut main. Wow, keren. Ekstras. Pak, saya pengen nonton hasilnya. Miris nggak? Iya. Sementara di sana tidak ada bioskop gitu. Terus gimana tuh? Ya itu yang solusi yang harus kita pikirkan. Gitu. Ya ampun. Artinya, nah di sini kesimpulannya, pemerintah harus tahu itu, bahwa di daerah itu perlu didirikan bioskop. Gimana film kita bisa maju? Negara kita kan luas. Sangat. Jangan sampai bioskop itu hanya terpusat di Jakarta, di Sumatera, Kalimantan, selesai. Di Bali mungkin ada ya, ada di Bali. Tapi pinggiran-pinggirannya. Apakah di NTB ada? Saya nggak tahu, belum pernah ke sana, gitu kan. Kalaupun ada, memadai apa tidak, gitu. Karena film kita kan gimana kita bisa memajukan ya film kalau tidak tersebar merata. Betul. Artinya untuk membangun gedung kan mahal. Mungkin dicari solusinya gimana? Itu dia. Siapa yang harus bertanggung jawab dari pemerintahan, lembaga apa yang melihat itu gitu, supaya sarana itu tercukupi gitu. Betul. Gitu. Satu itu. Kedua, keaktoran. Nah, saya kebetulan aktif di asosiasi keaktoran Parvi 56. Bidang saya pendidikan pelatihan. Nah, ini salah satu nih yang bajunya Ganjar juga. Iya, bener. Itu
ikut di pelatihan waktu itu. Nggak tahu dia udah ngomong apa belum. belum cerita. Dia kan anak daerah tuh. Oke. Dari Manado. Nah. Leon. Leon. Namanya Leon. Iya. Ya, di situ banyak anak-anak daerah. Oke. Anak-anak daerah yang mereka ingin menjadi pemain. Iya. Gitu. Nah, kebayang dong. Tidak semua daerah itu punya sekolah. Sekolah film, sekolah acting gitu, nggak ada. Nggak semua kan? Iya. Kalau ada orang-orang seperti Leon, iya, di NTT, iya, di Papua, pengen jadi pemain film, terus apa yang harus mereka lakukan? Oh, itu dia. Harus ada sekolah, harus ada sanggar setidaknya, atau ada buku tentang keaktoran. Karena saya sendiri tidak pernah belajar seni peran secara akademis. Oke. Saya sedikit cerita jenjang saya ya. Boleh. Saya tuh anak seni rupa. Oh. Sekolah seni rupa di IKJ. Iya. Di seni rupa pun pindah-pindah, masuk lukis, pindah patung. Saya dari Bandung. Ya. Dari Bandung lulus SMA. Ini cerita dulu boleh? Iya, boleh. Silakan. Pengen masuk ITB. Oke. Seni rupa, karena ada seni rupa. Iya. Ikut. Karena saya seneng gambar kan. Ternyata tidak keterima. Kenapa tidak keterima? Karena peminatnya saat itu tahun 77. Oke. 15.000 peminatnya yang diterima 1.500 yang daftar, yang keterima 75 orang. Yo. 0,5%. Iya. Saya bagian yang 3/4%-nya yang nggak keterima gitu. Kemana lagi? Saya hanya tahu sekolah seni rupa itu di ITB. Iya. Nah saat itu ada dua pilihan, saya bisa masuk perguruan tinggi negeri, ya, Unpad. Iya. Unpad karena saya dari SOS, ada pilihan sastra, sospol, ya, hukum, ya, yang saya tidak tertarik gitu. Ini ada satu yang aneh, publisistik. Oh. Saya nggak tahu publisistik itu apa. Publisistik, publik ada umumnya. Oh, ntar bikin poster kali. Iya. Publikasi gitu kan. Ah ini saya pilih. Setelah 4 bulan baru ngeh. Oh ini jadi wartawan. Bukan di sini gua. Wartawan itu harus mewawancara orang. Iya. Gue tuh pengennya diwawancara. Iya. Bukan di sini gue. Oh, oke. Akhirnya saya nggak mau kuliah. Iya. Di rumah. Cuman setelah 3 minggu, ibu saya tanya. Dia tahu saya nggak kuliah gitu. Saya pikir saya mau dimarahin. Sore-sore dia tanya, mama lihat udah 3 minggu nggak kuliah. Saya diem aja. Dimarahin nih gue nih. Egi nggak suka ya di situ. Iya, nggak. Gitu. Ya udah diem di rumah, coba latih terus menggambar. Tahun depan coba tes lagi ke ITB. Nah, waktu itu zaman-zaman bimbingan tes. Coba cari, mungkin ada bimbingan tes seni rupa. Iya. Wah semangat saya cari. Ternyata ada. Di Bandung ada bimbingan tes seni rupa. Iya. Dan yang ngajar adalah dosen seni rupa ITB. Yakin dong ikut situ? Yakin tahun depan coba lagi, nggak keterima lagi saudara-saudara. Ya ampun. Nah, baru ada temen datang, itu tuh saya merasa hancur. Iyalah. Cita-cita gua itu kan. Iya betul. Temen ngasih tahu, Ki di Jakarta ada namanya LPKJ nih. Di tim katanya. Oh tim gua tahu. Iya. Masih buka nih. Iya. Langsung lari ke Jakarta, daftar, tes. Berapa hari kemudian saya harus ngelihat hasilnya, alhamdulillah diterima. Wow. Tahun 78.
Jadi saya masuklah seni rupa. Seni rupa, ambil lukis ketika penjurusan. Terus ada sedikit hal lucu yang membuat saya pindah ke patung. Iya. Mau tahu nggak hal lucunya? Apa tuh? Saya kan anak dari luar kota, dapat uang buat kos. Iya. Ini sekolah baru nih, masih kosong nih. Muridnya cuma 20 orang. Daripada gua pulang jauh dari Selipi ke Cikini, akhirnya nggak pulang, nginep di studio. Lama-lama, mendingan gua tidur di studio. Dia tidur di studio. Udah bikin kamar kita di situ kan. Ya ampun. Bikin kamar ada 4 orang yang satu jurusan. Satu jurusan. Nah sekali waktu saya baru mandi pagi-pagi pakai anduk doang dari kamar mandi masuk. Ada ketua jurusan di dalam. Dan itu salah satu tokoh terkenal, pelukis terkenal dari Bandung. Gini, kamu tidur di sini? Iya Pak. Ini studio bukan buat tidur, buat kerja. Dalam hati, Bapak nggak tahu aja, gue kalau malam kerja cari duit. Iya. Saya cari uangnya, bikin cover kaset, bikin poster. Ya cari duit, saya kerja gitu. Iya, betul. Lu nggak tahu aja dalam hati. Berapa orang yang tidur di sini? Semua anak-anak lukis angkatan saya 4 orang. Nanti kalau udah datang semua, ketemuin saya. Habis dimarahin. Pokoknya nggak boleh. Intinya nggak boleh tidur di studio. Gue nggak punya tempat kos, tidur di mana kan? Bingung. Numpang lah di studio patung. Studio patung bebas. Boleh tidur. Boleh tidur. Ya udah, kita tidur di situ. Anak lukis tapi tidur di patung. Akhirnya jadi di patung. Lama-lama mikir kan, gua anak lukis kok tidur di patung. Mendingan sekalian gua pindah jurusan. Ngajuin pindah jurusan. Akhirnya pindah. Nah, terus itu tahun kedua ketiga itu mulai saya bertanya gitu, karena saya ngelihat di situ kan ada 5 jurusan. Iya. Seni rupa, teater, tari, sinematografi, musik. Iya. Musik saya main. Iya. Band-bandan gitu. Iya. Seni rupa ya saya seneng gambar. Iya, betul. Sinematografi suka karena saya senang motret. Iya. Akhirnya saya meragukan pilihan saya udah bener nggak sih masuk seni rupa. Bertanya pada diri sendiri, bener nggak sih lu? Lu nggak pengen tuh kayak temen lu udah ada posternya di depan? Iya. Di depan tim udah ada teman-teman saya anak teater main film, gaya banget dia kan. Gue nggak kalah ganteng perasaan gitu loh. Iya. Ada kayak gitu, jujur aja. Iya. Apa gue pindah jurusan? Kalau pindah jurusan ke bawah lagi dong. Kehilangan waktu. Gimana caranya supaya saya bisa jadi pemain, bergaul sama mereka. Bergaul, terus ketika mereka mau bikin pentas teater, saya bantuin bikin properti, bikin poster. Akhirnya udah berapa kali, gue ikut main dong, kasih peran-peran kecil. Anak sinema mau ujian, bikin film, ujian, Gi main. Nah, belajar saya seperti itu. Artinya, kesimpulannya, belajar seni peran itu tidak mutlak harus sekolah. Bisa didapat dengan cara, saya menganggap apa yang saya dapatkan itu dengan cara otodidak. Dan itu saya kira berlaku untuk, saya yakin malah, seni itu bisa dipelajari secara otodidak, secara akademis bisa, dengan bergaul bisa, dengan membaca bisa, berguru kepada seseorang bisa. Jadi banyak cara. Nah, makanya ketika saya di bidang pendidikan pelatihan, balik lagi ke tadi di Parvi 56, ngelihat yang minat banyak banget. Itu baru dari Jakarta, ada beberapa yang dari Manado, dari mana gitu. Kebayang nggak di luar daerah? Iya, betul. Berapa banyak anak muda Indonesia yang pengen main film. Tapi sekolahnya nggak ada. Itu menimbulkan ide, saya bikin buku.
Alhamdulillah saya bekerja sama dengan teman-teman yang juga aktor. Saya punya ide gini, akhirnya mereka sama. Kita bikin buku tentang perjalanan masing-masing. Oke. Masing-masing pemain yang latar belakangnya berbeda. Ada yang akademis, sekolahnya, ada yang otodidak seperti saya, ada yang dari sanggar, ada yang dari keluarganya memang artis semua, supaya anak-anak yang baca nanti itu bisa termotivasi untuk bisa belajar dengan cara apapun. Betul, setuju. Om Egy, tadi pengalamannya luar biasa, kisahnya sangat luar biasa. Dan saya juga mendengar tadi keresahan dari Om Egy dan juga dari para teman-teman. Kita di sini ada sosok calon pemimpin di 2024 yang saya yakin juga Om Egy sudah sering mendengar. Beliau adalah Ganjar Pranowo. Terakhir ada statement beliau yang mengatakan bahwa kita ini industri kreatif, ya termasuk di dalam catatannya ada industri film pastinya, bahwa saat ini masih Jakarta sentris. Betul. Dia bilang Jakarta sentris, bukan Jawa. Ya Jawa dalam artian gini, kita kalau kemana-mana di Jawa bioskop ada. Bioskop ada. Musik hidup gitu. Hidup. Tapi itu belum cukup. Belum cukup. Itu kemudian dia menjanjikan, dia bertekad bahwa seperti yang tadi Om Egy rasakan, bahwa di daerah itu masih banyak teman-teman kita, anak-anak muda, generasi penerus yang punya feel di industri dan punya potensi dan bahkan punya potensi. Dia bertekad bahwa dia akan membangun creative hub yang dia sudah bangun di Jawa Tengah. Dia akan bangun di seluruh tanah air. Dia bisa ngebangun di beberapa pulau-pulau besar dulu, mulai dari situ. Tetapi dia sudah menunjukkan tekad itu, Om Egy. Pandangannya mungkin. Ya, saya setuju banget ya. 100% kalau boleh 1000%. Itu salah satu. Itu kan sarana ya. Iya, betul. Sarana. Nah, tinggal bagaimana ini diisi. Iya, betul. Karena tidak cukup sebuah gedung ya. Betul. Materi SDM, pelatih, pendidik. Kalau kita ya di asosiasi, banyak kan di kita asosiasi keaktoran. Saya kira teman-teman mau kok dengan senang hati kalau diminta. Iya, betul. Bantuin coaching, betul. Bantuin sharing ilmu, kita siap. Gitu. Saya sendiri berapa kali diundang ke daerah itu untuk workshop. Ada perjalanan lucu buat saya. Saya waktu itu urusan musik ya. Iya. Saya juga aktif di ada asosiasi musik balada. Iya. Musik balada RBI namanya, Rumah Balada Indonesia, ketuanya Uli Sigar Rusadi. Oke. Saya di situ penasehat. Oh. Nah, itu ada kelompok-kelompok dari daerah yang membuat juga. Jadi ada rumah balada di Makassar. Oh, jadi ya. Di Jogja, di Bandung, di Solo, Parepare. Sekali waktu kita gathering di Solo, tiba-tiba anak Parepare datang ke saya. Bang, kami dari RBI Parepare. Parepare di mana sih? Parepare, abang tahu Makassar? Oh ya tahu. Nah itu 3 jam dari situ. Kapan-kapan Bang Egy mau nggak kita undang ke Parepare? Oh boleh, saya bilang. Bang Egy akan kaget. Kaget kenapa? Lagu Bang Egy viral di sana. Oh ya? Saya kan lagu-lagu saya di YouTube ada. Iya. Nah itu lagu Jalan Setapak itu kita mainin, Pak. Wow. Anak Parepare tahu semua. Wow. Oh ya? Surprise kan buat saya kan? Banget. Benar betul. Berapa bulan kemudian saya diundang ke sana. Mereka punya tempat namanya Teras Hempang. Itu cafe open air gitu, keren. Ada kayak gini nih tempat-tempatnya. Dan mungkin di Parepare hanya itu satu-satunya yang outdoor. Jadi karena ada panggung menjadi tempat semua kalangan. Mulai dari anak ABG sampai wali kota nongkrong di situ. Dan karena di situ ada wifi, reporter daerah nongkrongnya di situ. Itu juga. Ketika saya main di sana,
itu disiarin nasional. Ya, bener aja. Teman-teman di Jakarta bingung. Lu main di Parepare, ada di TV ini, TV ini. Iya. Kita kalau main di Jakarta nggak ada yang ini ngeliput gitu. Gua aja nggak pernah ada yang ngeliput gitu. Nah itu salah satu keunggulan ya. Betul. Dan ketika saya main di sana, main musik, turun, panitia nyamperin, Bang, ini ada mahasiswa dari Makassar, ngundang Abang 3 hari lagi di Makassar. Ini mereka anak sastra. Abang mau nggak ngasih workshop musikalisasi puisi? Oh boleh. Sekalian Bang. Workshop tentang seni peran. Ayo. Jadi saya ke Makassar. Makassar bikin acara di sana. Pulang masih berlanjut. Ada tawaran lain. Sekolah Islam. Sama bikin workshop. Ada lagi dari guru-guru TK yang senang bikin film. Pengen filmnya saya lihat, dikasih komentar, dikritik. Jadi yang rencana 3 hari jadi 2 minggu. Sampai istri saya nanya, kamu mau pulang apa enggak sih? Om Egy, ini menarik banget ini. Andai saja saya masih bisa punya waktu banyak buat ngobrol sama Om Egy dengan segudang pengalaman. Terakhir Om Egy, luar biasa tadi. Harapan sebagai seorang pelaku seni peran dan juga industri film, industri kreatif yang sudah malang melintang dengan segudang pengalaman Om Egy. Harapan untuk sosok pemimpin kita, secara khusus kepada Pak Ganjar Pranowo. Ya, karena bidang saya di ini ya, seni ya. Siap. Ya, fasilitas gedung bioskop, entah bagaimana caranya ya. Tapi itu mutlak harus ada di semua daerah. Karena kalau film kita mau maju ya harus ada gedungnya. Harus ada. Betul. Ya, kalau hanya menggantungkan kepada swasta, kayaknya bukan deh. Mestinya pemerintah yang menyediakan gedung. Entah bagaimana caranya. Iya. Tinggal nanti kan film-film itu bisa masuk ke daerah. Betul. Terus ya kalau pendidikan, pendidikan juga perlu SDM. Dan kita dan teman-teman siap kalau dibutuhkan untuk ke daerah. Berkolaborasi dengan berkolaborasi. Ya, dalam hal ini. Luar biasa Om Egy pengalamannya. Terima kasih banyak udah sharing-sharing sama kita. Namun waktu juga nih yang harus memisahkan saya sama Om Egy. Padahal wah ini ilmunya, wawasannya keren banget. Saya senang banget. Bersyukur Om Egy berkenan hadir di Ganjaris TV dalam program Generasi Penerus. Oke, sekali lagi makasih Om Egy. Terima kasih teman-teman udah menyaksikan episode kita kali ini bersama Om Egy Family. Saksikan terus episode selanjutnya di Generasi Penerus. Yang pasti hanya di Ganjaris TV. Ganjaris Optimis.